dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangin yang Abian Basir pada pagi hari ini, hari Sabtu 30 Desember 2023. Saya sungguh berharap kita semua ada di dalam keadaan baik dan penuh sukacita karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan beraktivitas hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita di dalam segala tugas dan pekerjaan yang harus kita kerjakan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mendandani kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh menikmati istirahat pada malam yang lalu hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Pagi ini sebelum kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami sungguh menyadari akan kelemahan kami yang tidak sanggup memahami maksud dan kehendak Tuhan tanpa pertolongan kuasa-Mu. Karena itu urapilah kami dengan kuasa-Mu agar kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh firman Tuhan akan mengubahkan dan memperbaharui kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan sesuai dengan puji dan janji hari ini, yaitu dari Kejadian 39 ayat 9 dan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf berbicara kepada istri Potifar yang ingin merayunya, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yang kedua dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tema renungan kita pada pagi hari ini dipanggil untuk hidup kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengingatkan kepada kita tentang tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk melakukan apa yang benar dan yang kudus di hadapan Allah. Sebagai orang percaya, setiap kita tentu memiliki pengharapan untuk dapat hidup lebih baik dan semakin baik, untuk dapat hidup kudus atau suci dan menyenangkan hati Tuhan. Namun dalam kenyataannya kita semua telah jatuh ke dalam dosa karena kita dilahirkan di dalam keadaan kita yang berdosa melalui dosa keturunan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sejak itulah kita manusia sudah ada di dalam keadaan kita yang berdosa. Namun karena kasih dan kemurahan Allah merancangkan keselamatan agar manusia dibebaskan dari hukuman maut akibat dosa manusia. Melalui pengorbanan putranya Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan menggantikan upah dosa yang seharusnya kita terima sebagai manusia yang berdosa.
Allah memanggil kembali manusia agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup di dalam kebenaran dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang menerima panggilan Allah dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki sikap yang tegas dan tidak berkompromi terhadap perbuatan-perbuatan dosa agar hidup kita berkenan di hadapannya. Sebagaimana kisah Yusuf di dalam bacaan kita yang pertama, kita dapat melihat sikap penolakan Yusuf terhadap rayuan dan godaan dari istri Potifar menunjukkan bahwa Yusuf memiliki sikap iman yang tegas dan sungguh setia kepada Tuhan Allah. Sebagaimana Yusuf dengan tegas menolak rayuan istri Potifar, demikianlah juga seharusnya orang percaya di dalam menjaga kekudusan kehidupannya di hadapan Allah. Sebab memang untuk itulah kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Hidup kudus memiliki tujuan yang pertama supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Berkenan artinya dapat diterima dengan baik oleh Allah, menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Yang kedua, karena hidup kudus itu sendiri adalah kehendak Allah. Allah menghendaki semua umatnya yang percaya kepadanya hidup di dalam kekudusan, menjaga kekudusan dan tidak mencemari kekudusan itu. Untuk menjaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Allah memang tidak mudah, karena ada banyak hal di sekitar kita yang dapat menggoda dan menyeret kita pada pencemaran terhadap kekudusan itu. Baik itu berupa harta atau kekayaan, godaan perzinahan, jabatan atau kekuasaan dan lain sebagainya. Namun demikian, kita memiliki sumber pertolongan. Ketika kita berpegang pada hukum Tuhan dan kita memiliki kesetiaan di dalam melakukannya, maka kita akan dimampukan untuk menolak setiap godaan yang datang di dalam kehidupan kita. Sikap Yusuf menolak godaan istri Potifar adalah wujud dari pertolongan Allah yang hadir di dalam kehidupan Yusuf di dalam menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan yang tegas. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita, yang memberi kekuatan dan hikmat bagi kita untuk berani menyatakan dan menolak serta berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kunci keberhasilan untuk menolak godaan bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi merupakan paduan antara usaha manusia untuk menjaga integritas iman yang dilandasi oleh ketaatan dan kesetiaan kepada hukum Tuhan dan pengharapan pada pertolongan dari Tuhan Allah. Saat ini pertolongan Allah hadir di dalam kehidupan manusia melalui kehadiran Roh Kudus-Nya. Karena itu kita harus merespon kehadirannya di dalam hidup kita dengan sikap yang rendah hati dan setia berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga. Pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang mengingatkan kami
untuk tetap hidup pada panggilan-Mu sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk menjaga kehidupan kami tetap kudus dan berkenan kepada-Mu. Ketika kami jatuh di dalam berbagai-bagai godaan, mampukanlah juga kami untuk bangkit dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan, sebab hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan dan kuatkan kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan, agar di dalam seluruh kehidupan kami nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.